Dipersembahkan oleh pemirsa, dalam waktu 4 hingga 5 tahun, Cashless menjadi perusahaan fintech pembayaran terkemuka di negeri kita. Otak di belakang Cashless adalah jebolan University of Arizona, Amerika Serikat yang telah malang melintang selama 14 tahunan di industri transaksi non-tunai. Ia menciptakan mobile point of sale sehingga memungkinkan merchant menerima berbagai metode pembayaran lewat aplikasi. Dan bersama saya Julita Tuamanua, inilah CEO PT Cashless Worldwide Indonesia, Teddy T dalam CEO Talks. Cashless Society. Inilah mimpi T. Teddy Setiawan. Berpengalaman 14 tahun di industri transaksi non-tunai atau cashless, pria yang akrab disapa Teddy T ini membangun sebuah bisnis pengembangan payment gateway yang diberi nama PT Cashless Worldwide Indonesia. Dengan modal awal $1 juta Amerika, alumnus University of Arizona ini menghadirkan solusi pembayaran cashless mobile point of sale. Solusi ini memungkinkan merchant menerima berbagai metode pembayaran seperti kartu kredit, debit, e-commerce, dan pembayaran mobile melalui aplikasi. Teddy meyakini cashless menciptakan ekosistem bagi pembayar dan orang yang dibayar. Hasilnya, cashless yang telah mengantongi lisensi dari Bank Indonesia telah dipercaya menjadi merchant agregator oleh sejumlah bank plat merah dan swasta. Dengan lebih dari 7.000 merchant aktif dan nilai gross transaction value mencapai 3,8 triliun rupiah, cashless terus fokus pada inovasi yang berkelanjutan untuk menghadirkan solusi pembayaran yang mobile, praktis, dan aman. Dari tangan dingin Teddy, rapor cashless sepanjang tahun 2019 meyakinkan. Cashless menutup tahun 2019 dengan hasil yang luar biasa. Dibanding 2018, jumlah merchant meningkat 2 kali lipat. Jumlah transaksi di atas 200% dan GTV lebih dari 180%. Halo Pak Teddy, apa kabar ini? Halo Julita, baik. Baik ya, cashless-nya aman ya sekarang? Aman. Jadi bisa digambarkan nggak bagaimana cashless ini berjalan hingga tahun 2020, di mana sebenarnya budaya dari cashless sendiri di negeri kita udah cukup berkembang, betul begitu? Betul. Mungkin tahun 2020 ini sangat menarik ya, karena kita lihat bahwa kita rasakan sendiri ada pandemi ini, ketika kita susah untuk melakukan face to face ya, ketemu muka dan misalnya bertransaksi secara tatap muka ini memang sangat berkurang sekali, terutama mulai masuk bulan April kemarin ya. Jadi kami ini di saat seperti ini, jadi kami ini membantu para pengusaha itu untuk bisa menerima pembayaran secara non tunai. Dengan kami juga ada solution untuk e-commerce ya, jadi bisa menerima pembayaran non tunai tanpa perlu tatap muka. Gitu ya. Jadi memang mengambil semacam peluang ya di tengah wabah seperti itu. Tapi kelihatan nggak sih perubahannya gitu? Bagaimana dari sebelum pandemi hingga setelah pandemi? Kelihatan sekali, karena kita juga lihat ada shifting di mana salah satu channel kami adalah e-commerce, di mana tanpa tatap muka itu tiba-tiba naik gitu ya. Dan kita melihat bahwa inilah saatnya di mana kita perlu mengedukasi lagi merchant-merchant kami yang tergabung supaya bisa dengan mudah menerima pembayaran dengan menggunakan e-commerce itu. Oke, jadi user dari cashless sejauh ini udah berapa Pak Teddy? User kita sudah tergabung 7.000 merchant lebih ya. Wow, 7.000 lebih merchant yang udah menggunakan cashless. Sejauh ini menurut Anda, apakah memang kan untuk aplikasi kan harus ada edukasi juga, masyarakat juga bisa mengetahui apa sih manfaat dari pembayaran non tunai. Betul. Sejauh ini pandangan Anda terhadap pembayaran non tunai atau cashless seperti apa? Pandangan saya ini dibutuhkan ya, apalagi di masa-masa saat ini di mana digitalisasi juga udah makin berkembang ya, dan juga
penggunaan smartphone juga sudah sangat berkembang. Menurut kami cashless society ini diperlukan supaya apa? Supaya pembayaran itu mudah dan aman dalam bertransaksi, dan juga kemudahan yang didapatkan oleh pebisnis untuk bisa mendapatkan peluang transaksi-transaksi yang tersebut gitu. Oke, harus menjaga kepercayaan dari para user juga gitu. Betul, ya Pak Teddy, ya? Betul. Memang kita juga melakukan banyak sekali edukasi ya untuk pengguna-pengguna kami, untuk memberikan apa sih sebenarnya manfaat dari penggunaan non tunai tersebut gitu kan, untuk mempercepat roda ekonomi ini sendiri juga, dan juga kemudian untuk bisa save time untuk melakukan misalnya datang ke bank setor uang tunai. Sekarang kayaknya udah nggak zaman gitu old ya. Siapin kembalian gitu-gitu. Jadi kita juga mengedukasi mereka apa sih keuntungan dengan menerima non tunai tersebut gitu. Oke, dan juga sesuai dengan anjuran pemerintah ya untuk bisa mulai shifting ke pembayaran non tunai gitu ya. Betul sekali Mbak Julita. Jadi semenjak 2009 Bank Indonesia sudah mencetuskan gerakan nasional non tunai, di mana Bank Indonesia sebagai regulator memanggil semua stakeholder yang ada di sistem pembayaran ini untuk bisa interop ya. Jadi bisa mengembangkan solusi yang bisa memudahkan pengguna untuk bisa melakukan pembayaran non tunai. Oke, Pak Teddy, bisa digambarkan nggak seperti apa sih aplikasi cashless yang sudah memudahkan banyak UMKM juga ya? Apa aja yang ada di cashless ini? Mungkin ada pengusaha-pengusaha yang ingin tahu dan mau menggunakan cashless. Oke, sebenarnya kami itu memberikan aplikasi di mana kita bilangnya adalah mobile point of sale, jadi point of sale yang mobile gitu. Bisa di-download lewat 2 platform, jadi di Android dan di Apple iOS App Store, dan kemudian bisa register langsung menjadi merchant kami gitu ya. Dengan register langsung mereka bisa memasukkan merchandise atau barang-barang apa aja mereka jual, dan kemudian bisa langsung menerima pembayaran QR payments. Dan ketika mereka merasa perlu menerima pembayaran non tunai menggunakan kartu, mereka juga bisa membeli atau mendapatkan card reader kita gitu ya, namanya card reader, karena kalau kartu itu tuh ada chipnya dan juga ada pin yang mesti dimasukkan. Nah itu memerlukan alat tambahan ya, namanya peripherals Bluetooth card reader kita bilangnya, dan mereka udah bisa langsung menerima pembayaran non tunai tersebut. Dan kita juga punya dashboard di belakangnya untuk menganalisa penjualan yang terjadi. Kita juga nanti akan mengembangkan ke arah analisa terhadap konsumennya dan lain-lain. Gitu. Kalau kita ngomongin UMKM, betul nggak kalau misalnya saya bilang UMKM itu lebih sulit untuk bisa memulai menggunakan semacam aplikasi begitu? Betul. Saya rasa sih memang kalau dulu iya kali ya. Kalau sekarang kita lihat juga bahwa banyak sekali UMKM kreatif ya, terutama anak-anak muda milenial zaman sekarang ya. Mereka selalu punya usaha-usaha masa kini gitu ya. Usaha masa kini, mereka juga cari solusi apa sih yang istilahnya bakal memudahkan mereka dalam memanage bisnis kreatifnya itu gitu ya. Dan saya rasa ini adalah tools yang sangat tepat buat mereka untuk bisa memulai mendownload aplikasi kami. Dan easy to use? It's very easy to use ya. Jadi memang kita punya semboyan adalah supaya simple enough supaya mereka itu bisa dengan mudahnya menggunakan aplikasi kami tanpa banyak training. Jadi memang didesain awalnya itu bisa digunakan dengan sangat mudah karena targetnya adalah UMKM. UMKM, betul. Gitu ya Pak Teddy ya. Oke, nah sejauh ini respon dari para pengguna seperti apa? Apakah memang merasa terbantu dengan adanya aplikasi ini? Saya lihat dari active rate ya, kita lihat bahwa memang ini adalah aplikasi yang sangat membantu mereka. Karena kita juga istilahnya freeware, jadi itu tidak berbayar, bukan seperti aplikasi M-Pos yang lain mungkin ada bayaran bulanan gitu ya. Kalau kami freeware, jadi free ya? Free. Wow. Jadi ketika lagi ada transaksi non tunai aja baru ada transaction fee yang normally memang di-charge oleh bank atau financial institution yang lain. Oke, menarik. Pak Teddy, kita masih akan lanjut usai jeda. Pemirsa, Si Talks masih akan kembali usai jeda.